orang tua saya mengajarkan kamu tidak boleh menerima pembayaran untuk perbuatan baik yang sudah kamu lakukan. Kita mau belajar 3 ayat saja dari Galatia 6. Ayatnya mulai yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Manusia yang hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari yang namanya hukum-hukum alam. Hukum alam itu contohnya misalnya hukum gravitasi. Ya, setiap benda atau manusia yang mencoba loncat, akhirnya juga nanti akan turun lagi, jatuh ke bawah lagi. Nah, hukum tabur tuai ini juga merupakan satu hukum alam. Alam ini yang menciptakan adalah Tuhan. Jadi tabur tuai selain hukum alam juga hukumnya Tuhan. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Yang menarik, ayat ini diawali dengan jangan sesat, Bapak Ibu Saudara. Tidak banyak loh ayat-ayat yang diawali dengan jangan sesat seperti ayat ini. Nah, memang ayat ini mengenai menabur dan menuai banyak disalah mengerti, banyak disalah artikan, diterjemahkan, dipahami, diberikan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Malam ini kita mau belajar, sebetulnya apa sih menabur ini? Apa yang dimaui Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar bersama-sama. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, coba teliti tentang menabur di Perjanjian Lama. Menabur ini hanya berlaku untuk tanaman. Di Kejadian 26 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat ini bukan satu perumpamaan. Ketika Tuhan bilang Ishak menabur, dia betul-betul menabur benih, menabur sesuatu yang nanti ketika ditanam akan bertumbuh dan akhirnya akan menghasilkan buah. Nah, kalau kita belajar dari ayat-ayat di Perjanjian Lama, menabur ini tidak berlaku untuk barang-barang yang tidak hidup. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, bukan hanya mengenai tanaman, tetapi juga mengenai benih firman Tuhan. Saya bacakan di ayat Lukas 8 ya, yang dikatakan nanti akan menghasilkan 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Perlu diperhatikan, di Lukas 8 ayat 11 dikatakan, benih ialah firman Tuhan, bukan yang lain. Makanya tadi Tuhan tuliskan, Paulus menuliskan, jangan sesat. Kalau kita rangkum dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tadi ya, menabur hanya berlaku untuk sesuatu yang hidup. Baik itu tanaman maupun firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Nah ini ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu tidak hanya berdampak ketika kita masih hidup di dunia ini saja. Apa yang kita lakukan itu bisa berdampak bahkan sampai ke alam kekekalan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat Kejadian 3 ya, yang dilakukan Adam dan Hawa apa? Mereka berdua menabur yang namanya ketidaktaatan. Yang dituai adalah dosa. Mereka mendapatkan yang namanya maut. Tubuh mereka yang seharusnya kekal akhirnya jadi bisa mati. Kalau mengingat ini,
Selain saya memotivasi dari diri saya sendiri, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara supaya mari kita jalani hidup ini dengan bijaksana, dengan berhikmat. Karena apa yang kita lakukan nanti akan berdampak bukan hanya di kehidupan sekarang tetapi juga di alam kekekalan. Kita menabur yang baik, menabur hal-hal yang baik, nanti kita pasti akan menuai hal-hal yang baik juga. Tetapi kalau kita menabur hal-hal yang kurang baik, kita pasti akan menuai hal-hal yang kurang baik juga. Ya, ketika kita melakukan dosa, kita minta ampun. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, kasih setianya berlimpah-limpah. Dosa kita pasti diampuni. Tetapi yang perlu diingat adalah konsekuensi dosa. Akibat dari dosa itu tidak hilang begitu saja. Contohnya, ketika Adam dan Hawa dia berbuat dosa, terusir keluar dari Taman Eden, kemudian berlanjut ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan pengampunan dosa. Kita yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, tidak bisa kok kembali ke Taman Eden. Ya toh? Besok kita juga tetap mati. Jadi meskipun dosanya diampuni, betul-betul diampuni tuntas, tetapi akibat dosa itu tetap ada. Galatia 6 ayat 8 mengingatkan supaya kita hati-hati. Yang kita tabur itu berdampak kepada kita di alam kekekalan. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena jika sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Meskipun kita sudah menabur, meskipun kita memelihara dengan baik, pada saatnya panen kita harus siap sedia Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak siap sedia, hilang itu panenan kita, hilang itu tuaian kita. Jadi satu hal lagi mengingatkan bahwa kita harus betul-betul tekun ya. Ada seorang anak muda, suatu ketika anak ini sedang menjajakan barang dagangannya, dia lapar. Dia lihat di kantongnya cuma ada 1 sen. Dia punya niat, pokoknya saya ketemu rumah, nanti saya akan masuk coba minta makan. Tiba-tiba dia melihat satu rumah, dia tertarik ke rumah itu, kemudian datang diketok pintunya, tok 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 tok. Yang membukakan pintu seorang wanita muda. Mama muda ini tersenyum dengan tulus kepada anak itu. Ketika melihat wajah ibu ini, niatnya itu tiba-tiba hilang Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, bolehkah saya minta air untuk diminum? Tidak jadi minta makan. Kemudian ibu itu membawakan 1 gelas besar isinya susu. Karena ibu ini tahu anak muda ini kelihatan lelah, kelihatan lapar, bawa dagangan belum laku. Anak muda ini minum pelan-pelan. Kemudian dia basa-basi ngomong sama wanita muda itu. Ibu, berapa harga yang saya harus bayar untuk segelas susu ini? Ibu itu tersenyum cuman bilang begini, Nak, orang tua saya mengajarkan kamu tidak boleh menerima pembayaran untuk perbuatan baik yang sudah kamu lakukan. Maka kamu tidak usah bayar. Anak muda ini betul-betul teringat sekali perkataan ibu ini. Dia begitu mendapatkan sesuatu yang baru ya. Tertanam kuat di dalam hati dan tertanam kuat di dalam pikiran. Bertahun-tahun kemudian, ibu yang baik hati ini sakit. Penyakitnya termasuk penyakit yang berat. Akhirnya ibu ini dalam kondisi kritis. Dokter di kotanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dirujuk gitu ke rumah sakit yang lebih besar, dirujuk ke kota yang lebih besar di mana ada dokter spesialis dan ada perawatan-perawatan yang lebih lengkap. Butuh waktu cukup lama. Akhirnya ibu itu sembuh Bapak Ibu Saudara. Ketika mau pulang disodori apa yang namanya tagihan. Perawatan sekian lama ada tagihannya. Ibu itu membuka itu amplop yang isinya tagihan itu, dia gemetar. Tagihannya mahal sekali. Ibu ini mikir, saya tidak punya uang. Kalau rumah saya jual pun saya tidak bisa bayar ini. Tapi di lembar terakhir itu ada tulisan sudah lunas. Dibayar 1 gelas susu.
Dokter yang merawat ibu ini kemudian datang. Dia memperkenalkan diri, Bu, ibu ingat tidak? Ketika itu ada seorang anak muda datang minta minum. Ibu kasih susu. Anak muda itu saya, Bu. Anak muda itu namanya Howard Edward Kelly. Kisah tadi mengajarkan kebaikan yang diberikan lewat satu gelas susu akan mendapatkan tuaian berupa kebaikan juga. Ketika ibu ini hampir mati, ada kebaikan yang datang atas dia. Dia mendapatkan perawatan, pertolongan sampai sembuh tanpa mengeluarkan uang. Dari pelajaran singkat yang kita dapatkan juga dari kesaksian ini, saya kasih wrap up ya, saya kasih satu kesimpulan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini diciptakan secara khusus, dilahirkan kembali untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, menabur adalah tanggung jawab orang percaya. Perbuatan baik, seperti firman Tuhan tadi katakan, siapa yang menabur pasti akan menuai.